kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Halimatus Sa'diyah dengan NPM 3062056127. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Media Pembelajaran IPS. Salah satu materi dari mata kuliah pembelajaran IPS SD 1 yang diampu oleh yang terhormat Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Perkenalkan, nama saya Maulida Zahra, NPM 3062056276. Saya Asyifa Nur Andini dengan NPM 3062056115. Saya Saredatun Makiah, NPM 30620562251. Perkenalkan, nama saya Elis Asrining Dewi Pertiwi, NPM 30620560. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang pengertian media pembelajaran IPS. Kata media berasal dari kata Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti sesuatu yang terletak di tengah antara dua pihak atau suatu alat. Menurut Anita tahun 2008 nomor 7. Sedangkan menurut Smaldino et al. Tahun 2008 nomor 7 mengatakan a medium, plural dan media, is a means of communication and search of information. Derived from the Latin word meaning, between the term refers to anything that carries information between a source and receiver. Artinya, sebuah media adalah sebuah sarana komunikasi dan sumber informasi berasal dari bahasa Latin yang berarti antara. Istilah tersebut merujuk pada segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber dan penerima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya media pembelajaran karena segala sesuatu tersebut membawakan pesan untuk media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran IPS. Menurut Daryanto tahun 2010 ayat 6, media pembelajaran mempunyai kegunaan antara lain: 1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. 3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. 4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. 5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Dan yang keenam, proses pembelajaran mengandung 5 komponen komunikasi: guru komunikator, bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa komunikan, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran IPS. Secara umum, media pembelajaran mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera seperti yang pertama, objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realia, gambar, film bingkai, film, atau model. Yang kedua, objek yang kecil bisa dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film, atau gambar. Yang ketiga, gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau high-speed fotografi. Keempat, kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, foto, maupun secara verbal. Yang kelima, objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. Dan yang keenam, konsep yang terlalu luas, misalnya gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain,
Itu dapat divisualkan dalam bentuk film, gambar, video, dan lain-lain. 3. Mengatasi sikap pasif siswa. Media pembelajaran bisa berperan. Yang pertama, menimbulkan kegairahan belajar siswa. Yang kedua, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan. Yang ketiga, memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. 4. Dengan sifat yang unik pada setiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, akan memberi kesulitan bagi guru yang menyamaratakan kemampuan siswa. Dengan media, kesulitan tersebut bisa diatasi dengan cara: yang pertama, memberikan perangsang yang sama. Yang kedua, mempersamakan pengalaman. Dan yang ketiga, menimbulkan persepsi yang sama. Selain itu, pemanfaatan media pengajaran bisa meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan meningkatkan gairah siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran IPS. Menurut Saifuddin, mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, media visual. Media visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Adapun jenis-jenis media visual antara lain gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta atau globe, papan panel, dan papan buletin. Kemudian, media yang kedua ada media audio. Media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan pada lambang-lambang auditif. Adapun jenis-jenis media audio antara lain radio dan alat perekam atau recorder. Kemudian yang ketiga, media proyeksi diam. Adapun jenis-jenis media proyeksi diam antara lain film bingkai, film rangkai, OHP, opaque proyektor, dan mikrofilm. Kemudian yang keempat, ada media proyeksi gerak atau audiovisual. Adapun jenis-jenis media proyeksi gerak atau audiovisual antara lain film gerak, film gelang, program TV, dan video. Kemudian yang kelima ada multimedia. Multimedia adalah sembarang kombinasi yang terdiri atas teks, seni grafik, bunyi, animasi, dan video yang diterima oleh pengguna melalui komputer. Selain itu juga, multimedia berarti penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih format media yang terpadu seperti teks, grafik, animasi, dan video untuk membentuk aturan informasi ke dalam sistem komputer. Dan yang keenam, ada benda. Benda-benda yang ada di alam sekitar dapat juga digunakan sebagai media pembelajaran, baik itu benda asli maupun benda tiruan. Materi selanjutnya yaitu teknik pemilihan media dalam pembelajaran IPS. Jadi ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih media. Yang pertama, media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran itu merupakan komponen utama yang harus diperhatikan dalam memilih media. Dalam penerapan media harus jelas dan operasional, spesifik, dan benar-benar tergambar dalam bentuk perilaku. Yang kedua, aspek materi. Aspek materi ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media. Sesuai tidaknya antara materi dengan media yang digunakan akan berdampak pada hasil pembelajaran. Yang ketiga, kondisi siswa. Jadi dari segi subjek belajar, guru itu harus memperhatikan betul-betul tentang kondisi siswa dalam memilih media. Misalnya,
misalnya faktor umur siswa, inteligensi, latar belakang pendidikan, budaya, dan lingkungan anak menjadi titik perhatian dan pertimbangan dalam memilih media. Yang keempat, ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru untuk mendesain sendiri media yang akan dipergunakan. Hal tersebut perlu dipertimbangkan oleh guru. Seringkali guru menganggap bahwa suatu media sangat tepat digunakan untuk suatu pokok bahasan atau tema tertentu, tetapi di sekolah tersebut tidak tersedia media yang diperlukan. Sedangkan untuk mendesain atau merancang suatu media yang dihendaki tidak mungkin dilakukan oleh guru. Yang kelima, media yang dipilih hendaknya dapat menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada siswa secara tepat, dalam arti tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Dan yang keenam, biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Media sederhana mungkin akan lebih menguntungkan daripada menggunakan media yang canggih, tapi hasil yang dicapai tidak sebanding dengan yang dikeluarkan. Kesimpulan, jadi media pembelajaran IPS dapat dikatakan juga alat bantu dalam pembelajaran IPS yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar, memiliki fungsi untuk memperjelas pesan dalam pembelajaran, serta memberikan rangsangan terhadap daya indera, dan juga untuk mengatasi sikap pasif peserta didik. Adapun jenis-jenis media dalam pembelajaran yaitu media visual, media audio, media proyeksi diam, media proyeksi gerak, multimedia, dan benda. Dan untuk teknik pemilihan media dalam pembelajaran itu tergantung dari aspek materi, kondisi peserta didik, media yang tersedia di sekolah, serta tergantung dari keselarasan dan penunjang dalam pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.